Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik, pada pagi hari ini materi selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna ya, yang ada di halaman 23. Marilah kita buka sebelum kita mempelajari daripada bab Asmaul Husna, doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaba ilmika kama fatataha ala anbiyaika wa auliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku, persiapkan alat tulisnya yaitu pulpen, buka buku PAI-nya halaman 23. Sekarang Mister akan bahas tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang kita bahas yaitu ada Al-Bashir, Al-Adlu, sama Al-Azim. Nah, ada di halaman 24 yaitu A. Beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman kepada Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna ini? Dalam kurung yaitu nama-nama yang baik dan sifat-sifatnya yang luhur sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas tentang Al-Bashir. Al-Bashir artinya maha melihat. Garisin Kak. Al-Bashir artinya maha melihat. Apa contoh Al-Bashir itu? Seseorang anak menyontek jawaban teman di sebelahnya ketika ujian. Meskipun temannya tidak tahu kalau jawabannya dicontek, namun Allah mengetahuinya karena Allah mempunyai sifat Al-Bashir yang artinya maha melihat. Ya Kak, ini contoh yang ada di dalam buku ya. Banyak contoh-contoh lainnya ya. Mister ulangin lagi. Nih, Al-Bashir artinya maha melihat. Contohnya ini nih. Seorang anak menyontek jawaban teman di sebelahnya ketika ujian. Meskipun temannya tidak tahu kalau jawabannya dicontek, namun Allah mengetahuinya karena Allah mempunyai sifat Al-Bashir yang artinya maha melihat. Nah, meneladani sifat Al-Bashir bagaimana? Nah, gini meladannya Kak. Seorang mukmin yang meneladani sifat Al-Bashir hendaknya menyadari bahwa mata yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh digunakan sembarangan. Kita harus selalu sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Cara meladeni Kak. Banyak contoh-contohnya ya. Allah menciptakan tangan, bagaimana tangan ini untuk berbuat baik dan selanjutnya. Sekarang Al-Adlu. Al-Adlu artinya maha adil. Al-Adlu artinya maha adil. Allah maha adil, menetapkan segala sesuatu dengan tepat. Salah satu bukti Allah maha adil adalah apa nih? Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan ikan dalam air, baik di laut, sungai maupun di kolam. Jika ikan ditempatkan di daratan, maka ikan tersebut akan mati. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak. Segala perbuatannya benar-benar bijaksana. Nah, inilah Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat al-adlu ya. Maha adil. Allah juga menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan banyak contoh-contoh dari Allah subhanahu wa ta'ala maha adil.
Yang selanjutnya yaitu Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim artinya Maha Agung. Ada di halaman 27 ya. Artinya Maha Agung. Lautan, langit, daratan, gunung, deburan ombak merupakan sebagian bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam 27 itu ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Gimana cara meneladani sifat al-azim? Salah satu bentuk meneladani sifat al-azim adalah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini Kak ya, meneladaninya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara meneladani sifat al-azim? Kamu tulis, salah satu bentuk meneladani sifat al-azim adalah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengikuti meneladani akhlak Rasulullah SAW dengan cara mencintai, mengikuti dan melaksanakan sunnahnya. Yang ya, mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Masih di halaman 27. Anak-anakku, perhatikan alam di sekitarmu. Ada lautan, daratan, angkasa. Di lautan ada berbagai macam ikan, karang, tumbuhan, dan lain-lain. Ya, ini yang ada di lautan. Dan di daratan ada berbagai macam hewan seperti jerapah, ayam, dan ada juga berbagai macam tumbuhan. Banyak kalau di daratan tuh. Ini yang ada ini yang bisa tulis bagian saja. Di angkasa ada berbagai macam burung yang setiap hari terbang ke sana dan kemari. Ini cara mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengamatan terhadap makhluknya. Nah, sekarang amaliyahnya nih Kak ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hafalkan 3 Asmaul Husna beserta maknanya ya. Lalu tunjukkan hafalanmu sama ayah atau bunda ya. Ketika sudah hafal, lalu disetor hafalan itu ke kedua orang tua kamu, entah ayah, entah bunda. Boleh juga sama kakaknya, boleh sama mbaknya ya. Yang terakhir, mohon bantuannya ayah dan bunda ya untuk anak-anaknya supaya hafal 3 Asmaul Husna beserta artinya dan ditunjukkan kepada ayah dan bunda nih. Yang selanjutnya yaitu halaman 29, uji kemampuan. Semangat belajar anak-anakku. Nah, mungkin cukup sekian dari Mr. Asep. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.